Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Di rumah kita masing-masing letakkan tangan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya berharga di mata Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya berharga di mata Tuhan. Orang boleh menilai kita dengan penilaian mereka tentang fisik kita. Orang boleh menilai mereka tentang penilaian mereka terhadap kita dengan apa yang kita punya. Tetapi kita tetap dinilai Tuhan berharga di hadapan Tuhan. Amin. Apapun yang kau sedang hadapi, apapun yang kau sedang alami, kau tetap orang yang berharga, pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Maka Tuhan sendiri berkata, engkau adalah biji mataku, engkau mulia, engkau luar biasa. Kita diciptakan Tuhan dengan jari jemarinya Allah di kandungan ibu kita. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kau merasa minder, kalau hari-hari ini kau merasa tidak berharga, tengking dalam nama Yesus. Engkau diciptakan Tuhan berharga di hadapan Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya berharga karena saya diciptakan Tuhan dahsyat luar biasa. Ayo ketik di kolom komentar, saya berharga karena saya diciptakan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Ini membangkitkan spirit, ini membangkitkan roh kita, saudara dikasih dalam Tuhan, agar kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Ya, agar kita tidak menilai diri kita dari cara orang menilai kita. Kita lihat apa yang dimilikan kita. Tapi kita menilai diri kita dari cara pandang Tuhan menilai kita berdasarkan firman ini. Karena itu penting sekali untuk kita tetap terus tertanam dalam firman supaya kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan dan apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau sampai kita tidak tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, maka kita akan menyimpang dari jalan Tuhan, dan itu yang mau oleh si jahat. Itu yang dirindukan oleh si jahat. Kita tidak mengerti the calling kita, panggilan kita. Firman Tuhan katakan bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri sendiri. Untuk kemuliaan Tuhan, saudara dan saya diciptakan. Karena itu kerjakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita kehendaki. Kerjakan apa yang Tuhan suruh, bukan apa yang kita mau. Amin. Yes. Haleluya. Ambil Alkitab kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan yang menjadikan langkah kita terang. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Dunia kita di mana kita hidup adalah dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Itu sebabnya kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan dalam terang kasih Tuhan. Kita ada dalam Ulangan pasal 14 ayat yang ke-22. Sekarang kita masuk sampai dengan ayat yang ke-29. Ya, Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Kita baca sama-sama. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan apa saudara? Yes. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Ayat 23. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggur minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Apa dikatakan selanjutnya? Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan diajarkan untuk mempersembahkan 1/10, atau kita kenal sekarang dengan persepuluhan. Agar tujuannya ayat 23 di bagian akhir, supaya takut akan Tuhan Allahmu ada pada hidup. Kita dilatih, kita diajar, kita dididik. Kita lihat dulu sama-sama selanjutnya, ayat 24. Apabila dalam hal ini engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih
Tuhanmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu, sapi, kambing, domba, anggur, minuman mabukan, ataupun yang diinginkan hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Jadi mereka disuruh bawa hasil-hasil bumi, tetapi dibawanya ke tempat di mana Tuhan membicarakannya, tempat di mana Tuhan suruh membawa kemana. Seperti itu saudara, di tempat di mana Tuhan suruh mereka datang beribadah. Nah, kalau hasil mereka terlalu banyak sehingga mereka jalan perjalanan jauh ke sana susah, maka diuangkan, bawa ke sana. Jadi tetap diajarkan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat 27, juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama dengan engkau. Ayat 28. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Ayat 29. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang ada dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tangannya. Saudara, ini bicara tentang persepuluhan. Sampai hari ini persepuluhan juga masih diperdebatkan. Ada sebagian yang bilang udah gak berlaku lah persepuluhan itu. Sebagian lagi mengatakan persepuluhan itu masih dilakukan sampai sekarang. Nah, mana yang benar? Kita kembali ke firman Tuhan dan kembali ke hatimu. Kenapa saya bilang kembali ke firman Tuhan dan ke hati kita? Karena buat apa engkau memberi tapi engkau tidak bersuka cita? Engkau memberi tapi engkau bersungut-sungut. Gak ada nilainya. Tidak ada nilainya sudah dikasih dalam Tuhan. Nanti kita akan belajar sama-sama sudah tentang persepuluhan ya. Nah, dari mana persepuluhan ini? Persepuluhan ini kan dilakukan pertama kali oleh Abraham, ya kan? Diberikan kepada imam. Ya, sudah dikasih dalam Tuhan. Itu belum ada Taurat, sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi persepuluhan ada itu diberikan pertama kali oleh Abraham kepada Raja Saleh. Ya, sudah dikasih dalam Tuhan. Belum ada hukum Taurat di dalamnya. Nanti hukum Taurat ada baru diperjelas di sana bahwa persepuluhan diatur sedemikian rupa supaya merata. Nah, itu tujuannya. Jadi persepuluhan itu diatur sedemikian rupa supaya merata. Makanya apa yang diberikan kepada umat Tuhan yang 11 ini diberikan kepada satu yang tidak mendapat bagian Imam Lewi. Namun bukan hanya dinikmati oleh Imam Lewi, imam-imam atau orang Lewi, tetapi dinikmati oleh ayat yang 29. Coba perhatikan ayat 29. Tujuannya persepuluhan adalah seperti ini. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Itu tujuannya. Jadi tujuan persepuluhan itu pemerataan, saudara. Karena ada satu suku yang tidak dapat, ada juga orang-orang asing yang tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel, ada janda-janda yang juga tinggal di sana, ada anak yatim yang tinggal di sana. Nah, sepersepuluhan inilah diatur baik supaya terjadi pemerataan. Nah, ini yang seringkali saudara dikasih dalam Tuhan untuk kita mengerti gitu loh. Oh, tujuannya seperti, jadi gini saudara. Oh, tapi mungkin saudara bilang, tapi ada orang-orang yang ambil buat dirinya sendiri. Itu bukan urusan kita, itu urusan orang itu dengan orang Tuhan. Bagian kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Iya kan? Kita nggak usah ngurusin orang, karena kalau kita ngurusin orang, kita nggak akan pernah ngerjakan bagian kita untuk taat apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita hanya mulai menilai, oh tapi dia enak sekali makan persepuluhan, oh enak sekali pendeta ini makin gemuk, oh pendeta ini makin kurus. Itu urusan hamba-hamba Tuhan, itu urusan gembala-gembala mereka. Tapi bagian kita sebagai orang yang mengerti firman Tuhan, ayo lakukan apa yang menjadi bagian kita. Sampai di sini kita ngerti ya saudara ya. Apa yang menjadi bagian kita kerjakan. Terlepas orang itu lakukannya salah, itu bukan bagian kita. Tapi bagian kita adalah lakukan perintah. Sama aja contohnya kayak ada orang buat salah sama kita.
Kita minta maaf sama mereka. Oh, tapi orang itu nggak mau mengampuni kita, pendeta. Sama, orang itu urusannya sama Tuhan. Tapi bagian saya mengampuni, itu bagian saya. Saya kerjakan dalam kesetiaan, saya kerjakan dalam ketaatan, saya mengampuni. Orang itu mau mengampuni atau tidak, itu urusan mereka sama Tuhan. Jadi, nggak usah urusin bagian mereka orang lain sama Tuhan. Urusin aja bagianmu sama Tuhan. Alkitab katakan supaya takut akan Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Dan ayat 29 mengatakan di bagian akhir, supaya apa yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Jadi tujuan persepuluhan diatur sedemikian agar terjadi apa? Pemerataan. Hal yang sama dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 15. Perhatikan. Karena itu, sebab 2 Korintus 8 ayat 13 dan sampai 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Bukan. Tetapi supaya ada apa, saudara? Yes. Supaya ada keseimbangan. Jadi kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ini tujuannya, supaya ada pemerataan. Ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Terjadi pemerataan, terjadi keseimbangan, itulah tujuannya. Ya, itu tujuannya. Jadi gini saudara, ya memang terlepas pada akhirnya ada orang yang berpegang, oh ini mah udah gak diperlukan lagi. Whatever, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Ya, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Pandanganmu adalah perpuluhan tidak berlaku, silakan. Ada orang-orang yang berpandangan, tapi sampai sekarang saya diberkati karena memberikan perpuluhan. Lakukan. Jangan lakukan sesuatu yang engkau pikir itu tidak berdampak buat dirimu. Daripada engkau nggak bersuka cita, engkau bersungut-sungut, engkau komplain, lebih baik nggak usah. Tetapi kalau engkau merasa dan engkau sudah melihat hasil daripada apa yang engkau berikan dalam kesetiaan itu, amen. Ya, terlepas masih ada yang mengatakan persepuluhan sudah nggak berlaku atau persepuluhan masih harus memberi persepuluhan, lakukan itu dengan sukacita. Ayat terakhir, Alkitab katakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 7 dan ayat 8. Lihat, ini prinsip dalam memberi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan. Gitu. Jadi kita memberikan persepuluhan pun juga karena kita tahu kebenaran. Jadi memberikannya karena kerelaan, bukan karena dipaksa, bukan karena ditakut-takuti, tapi karena rela. Ketik di kolom komentar, karena kerelaan hati. Ayo, ketik di kolom komentar, TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Ketik di kolom komentar, karena kerelaan hati. Bukan tanpa paksa. Kita yang sudah tahu kebenaran lakukan dalam kerelaan hati. Makanya Paulus bilang, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jadi jangan atau karena paksa, aduh kan terpaksa nih gue kasih karena gue takut hukuman. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita memberi karena kita taat. That's it. Jadi memberi tanpa paksaan, jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan dengan sukacita. Berilah dengan sukacita. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi pada akhirnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kepada kita. Iya kan? Kita kembali lagi, kita mau memutuskan seperti apa. Kita udah tahu kebenaran,
Alkitab katakan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Dan semua kembali kepada kerelaan. Selalu saya bilang kalau hatimu tidak rela, lebih baik tidak usah. Karena tidak akan berdampak apapun dalam kehidupan. Tapi kalau hatimu bersuka cita sama seperti firman Tuhan, karena kau tahu dampak dari semuanya adalah pemerataan, rela kesetaraan, maka berilah dengan sukacita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya memberi, saya harus memberi dengan sukacita. Kalau saya menabur, saya harus menabur dengan sukacita. Amin. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami datang memuji dan menyembah Tuhan, kami diperlengkapi, kami belajar firman Tuhan, dan Tuhan yang mengejawantahkannya bagi kami. Roh Kudus yang mengartikan dalam hidup kami, hari ini, di hati kami masing-masing, di rumah di mana kami mengikuti doa pagi online. Sehingga kami percaya ketika kami melihat dan mendengar kebenaran, maka kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan kami. Tuhan tolong kami. Kalau ada di antara umat Tuhan yang masih ragu-ragu, kalau ada di antara umat Tuhan yang masih bimbang, Tuhan hamba berdoa terangi dengan firman Tuhan. Tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Karena kami percaya, ketika kami melakukan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam sukacita, maka Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya dalam ketaatan yang kami kerjakan. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, satu persatu. Di rumah kami masing-masing, Tuhan tuntun kami. Tuhan arahkan kami dalam seluruh ketetapan dan jalan-jalan. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Sehingga apapun yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, apapun yang Allah inginkan untuk kami kerjakan, itu yang Allah mampukan dalam hati dan hidup kami untuk kami buat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Firman termaterai dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang dicuri oleh si jahat, tidak ada yang dicuri oleh siapapun. Firman Tuhan yang tetap tinggal di hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kan tiba saat yang buat setiap kami untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Tuhan mendengar setiap seru doa kami yang kami naikkan di rumah kami masing-masing. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami bawa pokok-pokok doa kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berdoa buat rumah tangga mereka. Mereka yang berdoa buat pemulihan ekonomi mereka. Mereka yang berdoa buat usaha, dagang pekerjaan mereka. Mereka yang berdoa buat segala sakit penyakit di dalam nama Yesus sembuh. Kami percaya pemulihan terjadi. Mereka yang berdoa untuk masa mudanya mendapatkan pasangan hidup, Tuhan juga tuntun dan arahkan dalam jalan-jalan Tuhan. Mereka yang berdoa hari-hari untuk mendapatkan kekuatan, pengharapan, sukacita, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Sehingga hari ini tatkala kami datang menghampiri tahta kudus Tuhan, kami temukan damai-Mu Tuhan. Kami temukan pengharapan, kami temukan sukacita dan kuasa ada atas kami tatkala kami duduk diam di kaki Allah. Di dalam nama Yesus. Bahkan secara khusus sama berdoa ya Tuhan. Jika ada di antara mereka yang pagi hari bergabung dalam doa pagi online, mungkin mereka belum mengenal Yesus secara pribadi, namun mereka memiliki masalah pergumulan yang rindu didoakan. Allah berdoa bagi mereka dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, biarlah mereka melihat kuasa dan kemuliaan di balik kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuntun mereka dalam terang jalan-Mu. Arahkan dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa juga kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang hidup jauh dari Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, bawa mereka kembali. Datang kembali kepadamu Tuhan. Membuka diri dan hidup dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya. Bukan suatu kebetulan pagi hari ini kami boleh bergabung dalam doa pagi online. Hari ini Tuhan hendak berbicara sesuatu. Tuhan hendak memberikan kami tuntunan dan arahan dalam jalan-jalan. Terima kasih Bapak. Setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Kami percaya kami semua dilawat Tuhan. Kami semua dituntun Tuhan. Kami semua diarahkan dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Secara khusus kami berdoa dan ucapkan berkat buat kota dan bangsa kami.
Kami perkatakan shalom Allah turun atas bangsa dan kota kami. Damai sejahtera Allah turun atas bangsa dan kota kami di mana kami tinggal dalam nama Yesus Tuhan. Kasih karunia Tuhan ada atas kota dan bangsa kami, atas pemimpin-pemimpin yang bertindak. Tuhan tuntun arahkan dengan kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan. Sehingga keputusan yang mereka ambil, keputusan yang berasal daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuntun kami sepanjang hari ini ya Bapa. Arahkan kami dalam jalan-jalan-Mu, bahkan apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini kami percaya Allah yang memberkati kedua tangan kami, Allah yang menuntun kami dalam seluruh ketetapan dan rancangan Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Sekarang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan berbahagia mereka yang mendengarkannya dan melakukannya dengan setia. Tetap terus dekat dengan Tuhan, tetap terus andalkan Tuhan, tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.